Seperti tadi lah. Mana ada dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Masa ditambahin? Nah, oke, begitu ya. Mbak izin sebentar ya. Ini Koko Lim mau menengahi. Silakan Ko. Mau menampilkan data. Silakan Ko. Ya, saya mau tanya sama Inspirasi, dibuka mute-nya Inspirasi. Kobe ini blur, Kobe ini. Ya nggak, memang sengaja. Oke. Inspirasi, dibuka mute-nya. Bang, saya ini kalau berbicara ada sopan santunnya. Kalau saya berbicara saya buka mute, tetapi kalau orang berbicara saya diam, kan abang dengar juga ya kan? Iya oke, saya minta dibuka mute-nya. Tadi Anda mengatakan bahwa Bapak ini apa namanya tadi kamu sebut apa? Bukan Kristen katanya tadi Pak. Bukan Kristen, bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekarang saya tanya sama kamu. Tolong bacakan ayat ini. Mana itu? Biar saya buka sini. Ini. Tolong bacakan ini. Ayat mana itu, Bang? Loh, masa kamu nggak tahu ini apa? Ayatnya katakan. Kamu tadi sudah menghakimi hamba hina. Nah sekarang saya mau tanya, tolong bacakan ayat ini. Ayat apa itu? Biar saya buka sini. Ya ini baca aja ini sudah ada. Ini bahasa aslimu, bahasa Bibelmu ini, bahasa Yunani. Loh, tahu pula bahasa Yunani, Bang. Ya kamu baca bisa nggak? Enggak. Jujur-jujur aja kan. Nah bagaimana kamu bisa menghakimi orang? Kamu bilang Bapak ini bukan Kristen atau bidat segala macam, sementara kamu nggak bisa baca teks original Bibelmu. Gimana kamu bisa menghakimi orang? Bang, kalau namanya Kristen itu ada fondasi dan ada ke Indonesia ini ada sila-silanya. Apa fondasimu apa? Fondasimu apa? Terjemahan. Loh, kok terjemahan? Apa fondasinya apa? Dijelaskan nanti awang nggak nangkap karena awang sok pakai logika padahal nol. Jadi begini saudaraku Ya ya. udah anggap Jadi, aja saya lulusan SD, saya nggak punya logika nol. Coba tolong jelaskan fondasimu apa? Imani saja paman, yang penting ditebus, pokoknya Yesus Tuhan. Kamu tadi sudah menjas Pak hamba. Sekarang kamu menjas saya nol. Ya nggak apa-apa, saya terima. Fondasi Nah, sekarang saya. kita buktikan siapa yang nol di sini sebenarnya. Fondasimu apa coba? Yang pertama, iman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus diakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Itu yang pertama. Di mana ada dikatakan di dalam Bibelmu, akulah Tuhan. Kata Yesus, sembahlah aku di mana? Tadi kan udah saya kasih tunjuk. Tadi kan pengakuan dari Yohanes. Iya di mana? Coba di mana? Di mana? Di kitab apa? Di kitab sinoptik atau di kitab kanonik? Bentar saya cari dulu. Nah, kamu bingung kan antara kitab sinoptik dengan kanonik? Kamu bingung kan? Coba, kalau yang kamu mau utarakan yang ada di mana? Di kitab kanonik atau di kitab sinoptik? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Bingung. Bukan, memang nggak paham. Makanya yang nol berarti kamu. Oh, Ya, abang kok sok ya tahu berarti pula. yang nol siapa? Ngaku dulu, yang nol siapa? Yang nol siapa? Pula. Abang kok sok tahu pula. Pak Hamba, Oke. Pak Hamba, tolong jelaskan Pak Hamba. Apa itu kitab sinoptik Pak Hamba? Gini, Bang. Tadi kan abang menunjukkan bahasa Yunani. Emang abang tahu bahasa Yunani? Kan kamu ngaku dulu. Kamu ngaku dulu yang nol itu kamu atau saya? Oke, abang tadi menunjukkan bahasa Yunani. Emang abang tahu bahasa Yunani? Itu dulu. Kamu ngaku dulu yang nol itu otaknya kamu atau saya? Kamu. Oke, jelaskan kitab sinoptik sama saya. Abang tadi menunjukkan kitab bahasa Ya, Yunani. jelasin Emang aja, abang tahu bahasa jelasin Yunani? aja. Tak godang kata. Jelaskan. Gak usah banyak abang tadi yang menjelaskan. Apa ya? Ngerti nggak alasannya? sinoptik apa? Sinoptik itu apa?
Sinoptik. Biar saya cari dulu di Google. Nah, berarti kau nggak tahu. Kan udah saya kasih tahu tadi, saya memang nggak tahu. Terus kau bilang orang nggak tahu apa-apa. Kau Tadi yang abang oto, itu. kau bilang orang yang oto. Gini, Bang. Tadi- Kau udah kata mampet. Aduh. Tadi abang itu menunjukkan bahasa Yunani. Sok pintar, otak kosong, babi kau. Bahasa apa itu yuk? Diam Agama kau. apa itu? Agama apa Babi itu? kau. Pancing saudaraku. Agama Islam itu. Agama apa itu? Enggak. Gak usah bawa-bawa agama. Dari tadi pun kamu ya diajak bicara di sini semua kita bicara baik-baik. Pak Hamba tadi ngomong baik. Terus kamu menjas Pak Hamba. Saya ngajak bicara kamu baik. Kamu menjas saya 0. Saya Jangan bukan bawa menjas, agama. Bang. Justru kamu yang agamamu apa? Kok bisa menjas orang seenaknya begitu? Saya bukan menjas, Bang. Itu karena mewakili ada dirimu atau mewakili dasar-dasarnya. agamamu? Saya tanya. Iya, dasarnya kamu apa bilang saya 0? Ketika saya tanya balik kamu nggak tahu. Gini dia, Bang. Kenapa saya bilang abang 0? Abang sok menunjukkan bahasa Yunani. Emang abang tahu bahasa Yunani? Itu dulu. Kalau saya tahu gimana? Kalau saya bisa baca gimana? Dia bisa baca, weh. Mau kamu jungkir balik dari rumahmu ke tempat saya? Mau? Coba. Oke, saya tes dulu. Coba dulu abang bicara bahasa Yunani aja dulu, yuk. Saya dengar dulu. Nggak perlu tes-tesan sama saya. Janji dulu. Aja, coba bahasa Yunani dulu. Coba dulu, saya dengar dulu. Bacakan satu ayat aja sudah terjemahin, Bang Ben. Ayo. Iya, saya bacakan satu ayat kau terjemahkan ya. Mau kok? Bukan abang Iya, ini dulu, apa-apa. Bang Ben. Ini Iya, mau terjemahkan nih. Iya, bacain Ben. Krik. ON art. Udah itu terjemahkan. ON artinya apa? Gini dia, Bang. Abang bicara dulu bahasa Yunani sedikit. Itu tandanya abang pintar. Tadi abang menunjukkan bahasa Yunani. Kalau memang abang nggak tahu berarti 0. Bacain satu kalimat. Biar kelihatan yang bodoh siapa di sini. Bacakan Satu paragraf. Satu kalimat aja. Satu kalimat yang kau nggak ngerti. Oke. Satu kalimat yang kau nggak ngerti. Kalimat. Krik. Krik. Jangan gitu. Nanti kalau misalkan berbalik gimana, yo? Nggak mau, saya nggak mau bacakan. Janji dulu. N hologos kai hologos n proston teon kai teos. Nggak usah. Bang Daniel nggak usah dibacain. Itu Yohanes 1 ayat 1 nggak usah dibacain, biarin. Saya minta dia janji dulu. Kalau saya bisa baca tanpa teks, ya. Saya ngomong tanpa teks loh. Saya bukan ngomong ayat tanpa teks. Saya tidak akan mengambil ayat dalam Bible. Kalau saya bisa, kamu janji mau jungkir balik dari rumahmu ke rumah saya. Itu aja dulu. Janji dulu. Kita open camp. Gimana? Setuju? Ya, dia bilang kosong. Ayo kita tantangin balik. Mbak Gunung Tano ini emang. Halo. Setuju nggak? Kenapa? Itu yang tadi dibacain sama Bang Daniel itu, sama Abang Glenn itu Yohanes 1 ayat 1. Saya hafal. Betul nggak Bang Daniel? Yang Bang Daniel bacain tadi itu Yohanes 1 ayat 1, betul nggak? Betul. Loh, itu aja saya hafal. Sekarang kau janji dulu. Mau? Kalau saya bisa, saya tanpa teks, saya nggak pakai teks. Jangan gitu. Kau jungkir balik dari rumahmu ke rumah saya. Kalau jungkir balik jangan gini saja syaratnya. Kalau bisa dia suruh mencium bool ayam aja. Tadi bahasa saya nggak pernah sekalipun bahasa kotor ya, Bang. Saya bahasa Nggak kotor tapi kau merendahkan orang bajingan. Babi kau memang. kan. Udah nggak apa-apa, biarinlah. Oke lah, mungkin kayaknya di sini kalau diskusi nggak jalan lagi. Ya itulah paham Pak. Itulah kualitas daripada saudara-saudara kita yang Kristen ya. Ya saya mohon maaf, tapi nggak semua begitu ya Pak Hamba ya. Itu hanya saya anggap oknum saja Pak Hamba. Jadi yang tadi sok pakai Yunani tapi nggak tahu bahasa Yunani itunya itu Bang. Terus abang bilang pula. Enggak, saya nggak tahu bahasa Yunani. Saya nggak bisa bahasa. Saya orang Indonesia. Nggak usah nggak tahu bahasa Yunani. Iya, itu kan mantap. Nggak usah Iya, memang saya nggak tahu. Yunani. Saya nol. Iya, itu kan mantap ya sedikit. Iya. Dulu ya.
Ya jauh-jauh kau, nggak usah diskusi lagi, masih bodoh kau. Bagus Bung Tano. Ya udah Pak Daniel. Coba bacain Bang Yunaninya pengen tahu. Ya, tadi kan Bang Glenn tadi bacain sesuatu. Saya dari mana tahu itu isi kitab Yohanes 1 ayat 1? Dari mana saya tahu? Nah, tadi begitu saya tanya, Paham mbak gimana ini Robinson. saya tanyain aja tadi apa itu arti satu, nggak ngerti dia, banyak kali kita bongkar nggak mau. Ya kalau sama Pak Hamba kita nggak bisa nanya, mau tanya apa? Orang dia udah menyatakan utusan. Ya, Pak Putra sejati, Pak Putra sejati di Islam atau Kristen Pak Putra? Selamat pagi. Putra sejati. Putra sejati panggilan ketiga, Putra sejati. Oke, nggak ada suaranya. Udah kayak mau boarding lu Mel? Ya, habis mau macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu iklan dulu. Ini nggak bisa open cam ini, aku punya. Bunda, Iklan Bunda langsung Bunda. Oke, jangan lupa di follow ya akun Debaters Islam biar bisa terus berdakwah. Jangan lupa juga di tap-tap layarnya biar tidak rungkat. Itu aja. Terus apa lagi? Jangan lupa Bang Akur Asam di tap-tap ya, di follow akunnya. Silakan. Bang Daeng, selamat pagi Bang Daeng, Islam atau Kristen? Bang Daeng, monitor Bang Daeng. Panggilan ketiga Bang Daeng. Oke. Belum duduk, masih hitam itu. Udah duduk dari tadi. Udah mau cebok lagi. Gua orang masih jongkok, mana Silakan, duduk. mungkin Bang Akur Asam mau bernarasi, silakan. Sambil nunggu Oten dinaik-naikin. Lanjut. Saya minta ini follow akun saya baru ini. Lanjut. Iya. Ya, buat teman-teman yang di bawah bantu-bantu ya di report ya, itu anggur asam. Salah ngomong, jangan begitu. Salah ngomong. Ya, buat 800 mata memandang tolong dibantu di follow itu anggur asam akunnya, karena sudah banyak yang tumbang. Disuruh follow, bukan disuruh ngasih koin. Followernya nggak naik, koinnya naik. Disuruh follow bukan sama ngasih koin. Apa pemirsa? Lu jangan dikasih koin tetap nggak akan open cam. Supaya Bang Anggur Asam bisa open cam, di follow bukan dikasih koin. Saya sudah follow ya Pak Waal. Tapi katanya netizen bilang di bawah katanya nggak ada tamu, katanya dari tadi belum ada yang naik kok, katanya. Kok kamu bisa lihat? Aku tadi bisa lihat tuh. Bang Benny bisa lihat nggak? Ada naik tamu ada naik tamu. Tadi Daeng tadi naik. Itu Pak Benny bisa lihat. Oke, Itu juga Pak ada yang Aris. naik tuh Pak Aries. Aries. Selamat pagi. Aries. Iya, Pak Aries. Maaf pencet bawah. Kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kepencet kah? nyimak aja ya Kak ya. Iya, Oke, nyimak. di bawah Muslim, aja, saya muslim Pak. kok. Iya, oke. Iya. Saya izin turunkan ya. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Ada anak kecil. Waalaikumsalam. Bang siapa nih? Bang Mas Ocha keluar dulu terus masuk lagi. Nanti jadi kelihatan siapa yang naik.
Pengaruh asam. Narasinya silakan biar kita nggak ngantuk. Itu ada yang tidur siapa? Oh, gua ya. Maaf. Ya Allah, orang baru ngomong udah langsung ketiduran. Bukan yang sebelah gua. Oh. Pak Benny mungkin mau bernarasi dulu sambil nunggu Oten. Nah, saya nggak bisa narasi. Pak Pemantik, selamat pagi. Pak Pemantik, panggilan ketiga Pak Pemantik. Nggak ada suaranya. Kepencet lagi kali. Izin follow semuanya. Tafadhol akhi insyaallah. Lagi nih. Oh iya Pak Hamba, boleh saya bertanya Pak Hamba? Boleh, silakan saudaraku Benny. Ya, silakan. Ya, begini Pak Hamba. Tadi sesuai dengan narasi Pak Hamba tadi ya. Banyak sekali, bukan banyak, mungkin mayoritas ya. Mungkin Pak Hamba ini hanya sebagian kecil. Dan mungkin bisa dianggap bidat oleh mereka, begitu ya? Ya, memang begini saudaraku. Setiap yang mengerti kebenaran itu akan dihina, bahkan disesat-sesatkan. Siapapun yang menyatakan kebenaran, sama seperti saudaraku kan, ketika saudaraku menyatakan kebenaran, maka dikatakan saudaraku yang menjadi orang sesat. Nah, itu kenapa? Karena itu dialami oleh itu sendiri. Ya, dia dikatakan malah kebenaran, malah dia orang soleh, tapi dia diperkatakan apa? Diperkatakan oleh dia orang yang nggak benar. 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 Ini mengartikan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, Anda paham tidak? Dengar. Anda paham tidak bahwa ada beberapa tumbuhan yang hidup dan bertumbuh hanya karena tiupan angin? Bagaimana kemudian mereka dibuahi? Bagaimana kemudian bunga itu bisa mekar karena tiupan angin? Anda nggak paham itu. Artikan ini dulu Bang Juma. Dengar ya. Apa? Mazmur. Tunggu ya. Mazmur berapa lagi? Ya, Mazmur Yesaya banyak ini, tunggu ya. Mazmur 61 ayat 1. Ini Raja Daud ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi angin Allah ada padaku. Macam mana Bang Juma ini? Iya, apa masalahnya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah menguras aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan sama yang di dalam kitab Ayub, Bu. Dan merawat orang-orang yang lemah sama hati. Di dalam kitab Ayub, Bu Darni. Sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis apa? Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Angin itu. Dengarkan dulu, ini lagi. Apa lagi? Yehezkiel 37 ayat 14. Ini Yehezkiel Nabi ini Bang Juma. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu sehingga kamu hidup. 37 ayat 14. Kayak mana angin
membuat hidup. Aku akan memberikan rohku. Angin itu oksigen, Bu Darni. Bang Juma, rohku itu besar loh. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang Juma, dengar dulu, Bang Juma. Aku nggak mau Bang Juma itu masuk neraka nanti. Aku kepingin Bang Juma juga masuk surga ya. Nenekmu kipir, enak kali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dengar, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu roh itu memberikan kita hidup. Oh, bukan angin. Bang Juma ini ada aja. Loh, jadi yang tadi itu Ayub 27 nomor 3 itu apa coba? Coba. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apa yang Anda pikirkan di dalam lubang hidungnya itu apa? Tahu Bang Juma artinya itu apa? Apa? Roh, nafas. Roh itu ada di lubang hidungku. Itu maksudnya Bang Juma. Maka kita hidup, maka manusia itu hidup. Berarti ruah Elohim itu bukan Tuhan, bukan? Tuhan dong. Kalau tidak ada Tuhan itu gak hidup. Jadi menurut Bu Darni, Tuhan itu ada di lubang hidung. Rohnya itu nafas Elohim itu dihembuskan kepada manusia. Parah. Udahlah Bu Darni. Udahlah Bu Darni. Banyak ayat ini Bang Juma, banyak ayat. Udahlah Bu Darni, Anda salah menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak menyembah roh, sedangkan Kristen itu penyembah roh. Nah, ibu ingin supaya orang Yahudi Tuhannya roh. Nggak bisa. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Yang menyembah roh itu ajaran animisme, ajaran politeisme, menyembah roh. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Ruah Elohim orang Yahudi artikan udara atau angin. Tidak ada itu ruah Elohim diartikan seperti yang Anda artikan. Anda kan Kristen, penyembah roh. Bang Juma, ayat. Anda kan penyembah roh. Ayatnya lagi Bang Juma. Dengar dulu ayat ini. Benar nih. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Capek aku, Bang Juma. Udah banyak kali dalil. Iya, orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Masih Bang Juma tolak. Aduh. Kau tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Rob itu apa? Rob atau rob? Tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Kan tidak. Orang Kristen menyembah roh atau tidak? Menyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Wahyu 5 nomor 7. Aku melihat roh Elohim, roh Theos, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Kristen penyembah roh, Yahudi bukan penyembah roh. Ada ayatnya. Yohanes 4, Bang Juma, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Kristen. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh. Tunjukkan. Udah dari tadi gue bacakan. Itu tidak ada, itu keterangan Bu Darni. Roh Elohim, roh di dalam dirimu, atau aku hembuskan roh ke dalam tubuhmu, atau aku hembuskan rohku ke dalam tubuhmu. Loh, memang roh kita ini roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3, aku mencipta rohku tidak selama-lamanya ada dalam diri manusia, sebab mereka hanya hidup 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Bukan berarti roh yang dimaksudnya adalah aku Tuhan itu sendiri masuk. Tidak. Rohku itu maksudnya roh yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kusimpan dalam diri manusia. Jadi ruah Elohim artinya ruah ciptaan Elohim. Melach Elohim artinya malaikat ciptaan Elohim. Eretz Elohim artinya bumi ciptaan Elohim. Samayim Elohim artinya langit ciptaan Elohim. Bukan berarti bait Elohim artinya Elohim itu adalah bait, rumah. Enggak. Berarti roh Elohim artinya sama seperti ruah Elohim, sama seperti bait Elohim, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang punya.
Begitu. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gunung, Tuhan itu adalah angin, Tuhan itu adalah rumah, Tuhan itu adalah langit, Tuhan itu adalah malaikat. Bukan kayak begitu, Darni. Jadi artikanlah kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang orang Yahudi artikan. Jangan Anda mentang-mentang Anda nyembah roh, kitabnya orang Yahudi Anda artikan semua bahwa Tuhannya Yahudi roh. Kan ditertawakan sama yang punya kitab, Bu. Kristen, Yohanes 4:24. Dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Iya, itu dewanya Kristen, pahamnya kita. Yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus itu adalah roh. Itu bukan Yesus. Itu kalau Yesus itu manusia. Lagi, Bang Cuma, lagi dalil. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia. Zakaria, makanya nggak ada kitab kalian kan? Zakaria nggak ada, itu kitabnya Yesaya Yahudi. Mazmur nggak ada. Itu kitabnya Apalagi? Yahudi, Bu Makanya Darni. kalian nggak tahu, dengar. Itu kitabnya Yahudi, Ya. Bu Darni. Kalau Zakaria. kami pencuri, kalau Nabi kami penyamar, Zakaria Bu ini. Darni, seperti yang dulu, Bang dinubuatkan oleh Yesus, maka siapa yang melarang kami menggunakan terjemahannya kitabnya Yahudi, lalu kami tempelkan ke Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada kan? Iya. Sama Belum seperti kebaca. kalian. Kalian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Itu kan bukan kitab kalian, Bu Darni. Iya, dengar. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, Nah, firman itu. Tuhan semesta alam. Itu rohnya. Jadi dengan angin, firman semesta alam gitu. Aduh, ada Bu Darni, tidak semuanya roh itu angin, tergantung konteks. Tapi meskipun tergantung konteks, tidak ada dalilnya Elohim itu adalah roh. Iblis itu roh, itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Ngerti nggak Ibu? Roh itu adalah makhluk. Tuhannya Yahudi bukan makhluk. Tuhannya Kristen makhluk memang. Itu roh. Tidak semua kata roh di dalam kitabnya Yahudi itu artinya makhluk berupa roh. Bukan. Roh kadang angin. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran roh itu bisa diartikan Al-Quran. Roh bisa diartikan malaikat. Roh bisa diartikan kekuatan. Roh bisa diartikan ciptaan yang ada pada diri manusia. Roh bisa diartikan malaikat-malaikat di langit. Tergantung konteks. Nah, Kristen ini beda. Kristen itu penyembah roh. Kenapa? Karena Kristen itu dari Roma, bukan dari Yahudi. Pahami dong, Bu. Kenapa kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda tempelkan di agama Anda? Karena semua istilah-istilah roh dalam kitabnya orang Yahudi, Anda katakan itu adalah Tuhan. Padahal tidak. Ruah Elohim melayang-layang. Ruah Elohim ada di dalam hidungku. Ruah Elohim datang kepada Musa. Ruah Elohim diberikan kepada para utusannya. Yesus pun mengatakan itu dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka ruah Elohim ada padanya sampai tanpa terbatas. Ada berapa orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Banyak. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Samuel. Pada diri mereka diberikan roh Tuhan tanpa terbatas. Kata siapa? Jadi Kristen berbeda. Kristen ini sekte di luar Yahudi, penyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Beda. Jangan Anda gunakan Yahudi untuk menjual Tuhan Anda yang adalah roh, makhluk halus. Jangan, Bu Darni. Beda itu. Coba tanya kepada orang Yahudi. Saudaraku Yahudi, ya paman, apakah Elohim itu adalah roh? Ketawa mereka. Loh, roh itu kan makhluk halus. Gimana pula kau katakan Tuhanku yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kau katakan roh? Roh itu hantu, roh itu setan. Bagaimana mungkin Tuhan saya roh? Tuhanku pencipta roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bang Juma, itu Bu Darni. dalil lagi. Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa. Masakah engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Bilangan ini kitab Musa, Bang Juma. Iya, betul.
Coba Anda teliti lagi. Ya. Coba Anda teliti lagi bacanya. Coba Anda Makanya teliti Allah lagi. kami itu Allah yang hidup. Yang hidup kekal. Gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Benar nih. Tuhan Makanya Anda nanti kami itu orang roh. Kristen, Bang Juma, nanti makanya kami orang Kristen, setelah kami nanti dibawa ke surga, maka kami akan melihat Tuhan kami itu. Itulah Yesus. Nanti mimpi. wujudnya itu Yesus. Mimpi. Tidak ada pengikut Paulus yang akan ke surga, nggak ada dalilnya, Siapa nggak bilang? ada. Mana dalilnya? Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Nah itu. Kata siapa? Roma. Kata siapa itu? Surat Paulus. Iya, dari mana Paulus dapat ilmunya? Ya, kan dia kan pilihan Yesus. Itu dia. Di situ masalahnya. Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yang mengenal Paulus itu adalah Yesus KW yang datang kepada Paulus dengan yang datang kepada Bani Israel itu berbeda. Pendapat tidak bisa, tidak bisa. Pendapat di luar dari yang beriman kepada Injil. Sekarang kutanya sama Maria, ya paman, yang kau lahirkan manusia atau bukan? Manusia. Tuhan, sudah jelas Tuhan, malaikat berkata kepadanya dari Roh Kudus. Nah, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Bu Dari, boleh nggak membacakan satu dalil Yohanes 1:51? Bisa nggak? Yohanes 1. Ini pengakuan Yesus loh. Iya. Silakan Pengakuan Ibu. Yesus waktu dia di bumi kan? Iya, silakan Anda baca. Baca dulu dong. 5. Yohanes 1 nomor 51. Oh, Yohanes 1. Karya. 51 ke 51 ayat 50. Yesus berkata, Yesus menjawab, katanya kepada karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu Yesus. Nah, berarti Yesus mengaku sebagai anak apa? Anak Allah. Mati mijak. Inilah orang Kristen. Anak manusia. Itu baru betul. Itu gelarnya anak manusia. Berarti Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri dirinya anak manusia kan? Iya, karena dia yang datang sebagai kepada Paulus, manusia. yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu cahaya Yesus. Anak manusia atau bukan? Anak manusia masih. Anak manusia itu yang datang kepada Paulus. Tapi di dalam cahaya itulah Yesus. Bu Darni, Galatia 1:12 Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya. Memang. Sebab aku menegaskan kepadamu, Paulus menegaskan, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, tetapi dari Yesus. Yes. Apa yang salah? Yesus manusia atau bukan? Dia datang sebagai manusia, Astagfirullahaladzim. Sebelumnya dia firman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Yesus mengaku dirinya manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, nyatanya tapi dari Yesus. Bang Juma, sewaktu Yesus di bumi, gak pernah Yesus menolak Maria dan bersama-sama ibu-ibu yang lain menyembah kaki Yesus. Lalu kapan Yesus itu sebagai bukan manusia, Bu Darni? Kapan dan di mana itu? Ya, mulai sebelum di mana? Ini ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Astagfirullah. Sebelum Abraham aku itu di kitab Wahyu, Bu Darni. Itu bukan Yesus manusia. Itu Yesus lain, Bu Darni. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, itu bukan Yesus, Bu Darni. Astagfirullahaladzim. Emangnya Allah ya Bang Juma, emangnya Allah mau akan datang Bang Juma? Astagfirullah. Akan datangkah Allah? Bu Darni. Bu Darni, kutanya dulu sama Bu Darni. Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit. Ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis di Patmos tahun 100. Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, di tahun 33 apakah kitab Wahyu itu sudah ada atau belum? Ya, itu tetap firman kan? Bukan begitu, Bu Darni, ini iblisnya terlalu kencang.
Iblisnya terlalu kencang ibu ini. Gajinya Bu Darni dari iblis besar kali ini. Kutanya sama Bu Darni, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah ada pada saat itu? Ya, memang pada saat itu ya belum ada lah. Belum ada. Segala firman, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya salah Wahyu tidak ada. Salah rupanya Tuhan menunjukkan segala sorga itu kepada Yohanes di Pulau segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak kitab Wahyu? Tidak ada. Berarti firman yang di kitab Wahyu ini firman dari mana? Itu firman dari para rasul dong. Dari mana firman ini yang di Pulau Patmos ini dari mana? Kan Yohanes itu diperlihatkan Allah segala Bu Darni, Yohanes hidup bersama dengan Yesus hanya sampai usia 33 tahun Bu Darni. Diperlihatkan mari kita jujur. Mari kita jujur. Dan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan pada saat itu juga, yaitu tahun 33. Kitab Wahyu ditulis tahun 100. Itu siapa yang berfirman di situ? Siapa? Kan diberikan penglihatan kepada Yohanes Pembaptis. Siapa yang berfirman kepada penulis kitab Wahyu? Siapa? Diberikan segala kuasa penglihatan di dalam mimpi kepada Yohanes. Maka Yohanes mengetahui bahwasanya begini loh keadaan surga itu. Ditunjukkan Allah kepada dia. Ditunjukkan Yesus kepada siapa? Kenapa Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Kenapa? Karena Yesus palsu. Iya. Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Cuma dibilangnya nanti kalau akhir zaman, kalau aku ada di sana, jangan kau percaya. Bukan akhir zaman itu. Akan menyambar kilat dari timur ke barat. Itu salah benar. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman itu. Itu bercerita tentang bukan. Coba Anda baca lengkap Bu Arni. Baca lengkap di Matius 24 itu kan tertulis. Itu bukan bercerita tentang akhir zaman Bu. Itu bercerita tentang di mana Yesus berkata sama dengan yang ada dalam Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Berarti penyesatnya itu datangnya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada orang pada angkatan Yesus mengaku Yesus, padahal Yesus sudah tak ada di bumi? Dan apakah Yesus yang datang kepada orang tersebut menyesatkan banyak orang? Orang yang banyak disesatkan itu apa nama kelompoknya? Yang membawa-bawa nama Yesus. Memang kalau ada orang melihat Yesus dan dia menyampaikan pekabaran-pekabaran di luar dari hukum-hukumnya, itu penyesat. Nah itulah yang terjadi kepada Paulus. Enggak ada di perintah-perintahnya Paulus. Paulus itu tetap di dalam pengajarannya. Astagfirullahaladzim. Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Paulus. Ya Allah ya Karim. Aduh, gimana enggak ada Paulus penyesat. Ibu mengerti enggak kata penyesat itu? Yang namanya penyesat, lihai, licik, cerdik, mengolah sesuatu data. Nah, sekarang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, kemudian tidak lama kemudian muncul oknum yang mengaku Yesus, padahal Yesus sudah terangkat ke langit. Ini tergenapi nubuatan Yesus, menyesatkan banyak orang. Pengikut Yesus palsu yang datang di tahun 52 kepada Paulus, itu pengikutnya namanya Kristen.
Juma, ayat itu Astagfirullahaladzim, dengar, ya Allah ya Karim. dengar Bang Juma, ayat itu untuk akhir zaman kita baca. Tidak ayat ada 27. akhir zaman. Dengar dulu Silakan. Bang Juma. Silakan. Kita dengar, baca dulu 27-nya. Sebab Ya, sama baca. seperti kilat Ya. memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan, aku ada di padang gurun, aku ada di sana, tapi kalau belum ada tanda ini memancar dari timur sampai jangan ke kau barat percaya. itu, jangan percaya. Ya itu dia. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus Ini kedatangannya di padang nanti, gurun. Bang Juma, bukannya Astagfirullahaladzim. Paulus. Hei, Bang Bu Juma, Darni. Bang Juma ini Bu Darni. bukan. Ini enggak kitamu Bang Juma. Jadi sewaktu Paulus melihat Yesus itu Yesus memilih Paulus agar dia bertobat dan menjadi penginjil untuk menjadi penyampai kabar baik kepada seluruh bangsa. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Di sini Yesus berkata apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yudea masih ada nggak sampai sekarang, Bu Darni? Ada nggak Yudea? Adalah Yudea. Di mana Yudea itu, Bu Darni? Di Bani Israel sana lah. Ini di wilayah di Israel sana. Iya, di mana sana. itu Yudea? Di mana? Di wilayah Bani Israel sana Bang Juma. Nah, tahu Bang Juma, tunggu. Tahu Bang Juma arti ayat ini Bang Juma? Tahu Bang Juma arti ayat ini? Ini panjang kali nanti untuk menceritakan. Saya paham kali. Larilah, saya ngerti. tinggalkanlah perkotaan. Yang ngerti kali. Larilah ke kota-kota. Maksudnya itulah yang kuceritakan pernah sama Bang Juma. Nanti kelak kita ini akan dipaksa untuk memasukkan chip. Nah, kalau kita di kota ini, nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini. Dari rumahnya. Iya, dengar Dan dulu. orang yang sedang dengar sabar, saya bacakan, saya bantu baca. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ini kejadian terjadi di Yudea. Oke? Terjadi di Yudea tapi ini. itu nanti untuk akhir zaman itu Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Ini bukan akhir zaman. Orang tunggu dulu Bang Juma. Nanti ini udah Ya pernah Allah, ya kami seminarkan ini Bang Juma. Nanti katanya larilah ke Yudea, larilah ke perbukitan. Di sana engkau bercocok tanam, kan katanya Bang Juma. Nanti kelak kita ini umat manusia ini sekuat tenaga pun kita untuk beribadah, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Roh Kudus kepada kita. Dan sekarang kita tidak tahu pemandangan, penglihatan seperti itu. Tunggu dulu Bang Juma. Dengarkan dulu aku. Nanti kita Bang Juma suatu waktu kita akan dipaksakan untuk menerima tanda itu. Siapa yang nggak menerima itu maka dikatakan larilah, tinggalkan perkotaan. Jadi kita disuruh untuk berada di perbukitan. Di sanalah kita bercocok tanam. Kalau kita ditinggal di kota ini wajib kita memakai itu. Jadi sekuat tenaga apapun kau Bang Juma belajar Al-Quran, belajar ngapain Alkitab. Ibu lari? Itu terjadi di Yudea. Ibu di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma nanti menerima itu di Yudea, bukan di Indonesia. Kenapa di mute aku Bang Ali? Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Tapi itulah yang aku pelajari Bang Itu di Yudea, Bu Darni, bukan di Indonesia. Nanti kelak juga itu juga nubuatan Bang Juma, nubuatan Yesus Bang Juma. Nanti kau percaya Ya Bang Juma. Allah ya Nanti kau Karim. ingatlah aku Bang Juma. Suatu waktu nanti Bang Juma mengingat aku nanti. Betul ya kata Bu Darni. Nanti nggak ada. Dipaksakan. Ini bukan tanah Yudea Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Apakah terjadi huru hara ketika murid Yesus
pada saat bersama dengan Paulus? Kutanya dulu. Ya terjadi di mana-mana ada terjadi kan? Gimana sih Bang Juma ini? Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah yang Yesus nubuatkan. Jangan akhir zaman. Paulus itu pembawa huru hara di tengah-tengah murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ampunilah Bang Juma telah mengatakan Rasul Paulus. Bu Darni sama gantian sama Bang Ranto. Bu Darni, Bang Ranto nih. Susah memang kalau iblis sudah bersarang di otak. Inilah yang terjadi. Dalil pun dibantah. Paulus itu melakukan huru hara, menangkap murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Sebelum bertobat Bang Juma. Justru itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Setelah Paulus itu bertobat, kan sudah dikatakan nih, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci. Siapa pembinasa keji? Paulus. Setelah dia membunuh, dia berdiri di tempat suci dengan mengatakan, aku rasul. Makanya dikatakan di data nomor 23-nya, pada waktu itu, nah coba ditunjuk langsung oleh Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, Paulus, ada, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus dalam bilik, Paulus, jangan kau percaya. Paulus itu mengatakan bahwa dia ada di aule. Apa? Paulusnya ada di dalam aule. Oke? Paulusnya mengatakan itu di dalam bilik penjara. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Sebab, nah ini dia mengklarifikasi semua pengakuan-pengakuan orang yang bertemu dengan aku. Apabila ada orang berkata begini, bertemu dengan Yesus di sana, di sini, jangan kau percaya. Sebab, Yesus mengatakan apa? Sebab, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itulah kedatangan Yesus. Baru percaya. Demikian pula adalah kedatangan. Jangan kau percaya. Kedatangannya Bu Darni, kutanya dulu sama Bu Darni. Kutanya dulu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Sekali saya bertanya. Menurut Yesus kedatangannya ditandai dengan cahaya yang berlontar dari timur sampai ke barat. Betul? Bukan kedatangan Paulus, kedatangan Yesus yang kedatangan Yesus. Yesus seluruh berkata, manusia melihat. Yesus berkata, semua manusia melihat. Nah, apakah semua manusia melihat ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo, jujurlah. Walaupun ibu itu punya sertifikat sebagai perpanjangan tangan iblis. Jujur Bu Darni, jujur. Dengarkan saya Bu Darni. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya yang kedua nanti seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Betul? Yes, betul. Nah, berarti kedatangan keduanya sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Secara pribadi dia memilih Paulus. Gimana sih teman-teman muslim ini? Makanya kalian tak beriman kepada Alkitab, jadi kalian mengarang. Justru Paulus itu, dengar. Justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku secara pribadi bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Siapa bilang gak percaya kalau Yesus memilih aku untuk menuntun aku ke jalan yang benar? Bukankah
Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Botol sebenarnya Bang Juma, botol berarti ya. Botol Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma arti ayat 27 itu. Nantinya setelah kedatangan yang kedua kali, kilat memancar dari timur ke barat. Oke. Sekarang kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bu Darni? Belum, itu hanya sebagai dipilih Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Justru Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bahwa astagfirullahaladzim. Bu Darni, coba kata Yesus di data nomor 30-nya, Bu Darni. Pada waktu itu akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Belum, nanti kelak. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus, tapi belum. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, dengarkan saya, Bu Darni. Dengarkan saya. Habis ini Anda boleh turun. Nggak ada orang Islam bisa kau tipu, Bu Darni. Dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dan mengaku akulah dia. Sebab kedatanganku diawali dengan kata sebab. Sebab kedatanganku sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kedatangan anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Belum akhir zaman itu. Botol kalian semua. Botol. Belum kau turun. Kau wanita jalang turun. Wanita gila, kau yang turun. Kedatangan nanti itu. Udah dibilang kita botol, kau yang botol, laknat. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku yang datang. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap. Pada saat aku datang, seluruh manusia akan meratap. Kenapa? Karena pada saat itu adalah tanda-tanda kiamat sudah datang. Manusia akan meratap semuanya. Ini cuman Paulus aja sendiri yang tahu. Aku bertemu dengan Yesus loh. Orang sudah bilang, Yesusnya berkata, apabila ada si penyesat mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua tandanya begini. Seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Jadi kalau ada cuman berkata, aku bertemu dengan Yesus di kolong cabe, di pohon cabe, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di bawah pohon toge, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Sudah nyata-nyata ditulis di kitabnya sendiri, masih juga sesat. Habis itu dibilang kita botol. Kamu yang botol, kau nggak ngerti Bibelmu sendiri. Itu namanya bahlul. Kenapa kau tidak ngerti Bibelmu? Karena iblis menguasai dirimu. Iblis tidak ridha. Iblis tidak mau kemudian kau masuk ke dalam surga. Iblis mau kau temani ke dalam neraka. Kitabmu sendiri kau jadi bingung. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti cahaya yang memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, aku. Jadi kalau hanya mengaku, aku bertemu dengan Yesus di dalam kardus Indomie loh, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di toilet umum loh, jangan kau percaya. Aku bertemu Yesus pada saat aku salat tahajud, jangan kau percaya. Aku bertemu di Yesus pada saat aku umroh, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku nanti. Jadi jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Paham? Udah bang, minum dulu. Nah, gitu ya. Demi kalian saya rela kehausan supaya kalian waras. Tapi kalau Bu Darni itu tidak bisa waras lagi dia. Udah permanen. Ya, silakan saudara-saudara, silakan. Hebatan mana Paulus dengan Muhammad? Itu satu-satu. Tunggu, sabar dulu Jos. Ini hebat Paulus lah, karena Paulus bisa melantik setan menjadi Tuhannya manusia seperti kamu.
Paham? Udah bang. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Dia, bang. Paulus berhasil menjadikan iblis bertahta di bumi dengan dia disembah mengatasnamakan Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus, penyesatnya datang mengaku Yesus. Itu enggak, saya berbicara mengenai fakta. Yesus berkata penyesat datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Datang enggak Yesus kepada Paulus? Datang. Mengaku enggak Paulus? Mengaku. Di mana tertulis? Galatia 1:12, nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus. Pertanyaannya, ada enggak Yesus bukan manusia? Ada enggak? Sedangkan Yesus sendiri mengaku, malaikat naik turun dari langit ke bumi menemui aku yang adalah anak manusia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Hayo. Sedangkan Paulus berhasil membuat kalian gila dengan menyembah Yesus yang bukan manusia. Paham sampai sini? Itulah hebatnya Paulus. Bilang, bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Dia mampu menjadikan iblis laris manis disembah oleh orang Kristen. Itulah hebatnya Paulus. Paulus bilang bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Mampu menjadikan iblis kemudian menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dan ingat, apa bukti bahwa Paulus berhasil menjadikan iblis menjadi Tuhannya Kristen? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Di akhir zaman kelak banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena Kristen. Enggak. Saya bisa buktikan itu. Atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Jawab. Jawab. Di situ kuncinya. Itu kuncinya. Dulu. Oke, jelas ya. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu hebat, saya pun ikut bertepuk tangan. Paulus adalah manusia hebat yang mampu menjadikan iblis menggantikan status Tuhan yang adalah penciptaan dan bumi, yang disembah oleh orang Kristen sedunia. Zuma. Yos. Abang Zuma izin mengaku Yesus. Demikian. Oke. Itu kesimpulan. Abang Zuma rehat sebentar ya. Oke. Jadi ini Bang Zuma, saya punya pertanyaan sama Bang Zuma. Kita sistem tanya jawab cepat aja ya Bang ya. Sebagai orang yang meyakini ataupun orang yang bermeluk agama Islam, ya, apakah di dalam agama Islam ataupun Abang Zuma sendiri meyakini bahwasanya seorang Paulus itu adalah utusan atau bukan? Silakan Abang. Paulus itu utusan iblis. Udah jelas aku jawab tadi kan. Utusan iblis yang mengaku Yesus. Udah aku jawab, udah terang. Gak perlu kau ragukan itu. Bukan. Dia utusan iblis yang mengaku Yesus. Karena gini Abangku. Ya, silakan. Jadi yang saya pelajari sedikit gitu ya, sebagai ilmu tambahan di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin ke-14. Itu memang namanya disebutkan dulu. Tetapi masalahnya di situ berada di tempat di Antioquia, Bang. Sementara yang mengajarkan berita kebaikan, berita baik di Antioquia itu hanya Paulus, baru Simon Petrus dan Yohanes. Berita baik. Maksud saya yang ada di dalam surat Yasin 14 itu yang bernama Yohana, Bulus dan Syam itu siapa? Saya ingin tahu itu aja, Bang. Oke, silakan. Itu utusan Allah. Bukan utusan Yesus itu. Siapa bilang itu utusan Yesus? Masalahnya gini, bukan masalah utusan siapanya atau enggaknya. Masalahnya gini, kan namanya di situ Paulus kan itu kan utusan Yesus yang saya katakan iblis. Kalau di
Al-Quran kan namanya Yuhana, Bulus, dan Syam. Waduh. Mana Bang Juma ini? Kacau ini teman-teman. Apa Pak, terusin kenapa? Wah, nah itu kan Bang Andi, kalau yang di Al-Quran tadi kan yang diutus di situ adalah Yohana, Bulus, dan enggak ada, itu tafsir, itu bukan Al-Quran, itu tafsirnya. Enggak loh Bang, itu surat Yasin 14 loh Bang. Coba buka. Ramon, lu diam dulu kan satu-satu lo. Lu punya etika nggak? Orang lagi ngomong lo. Saya buka Bang ya. Ya berapa? Nomor 14 Bang. Apa itu? Ini sebentar saya buka bentar. Ini kan. Alif silakan dijawab Ustaz. Oh, udah. Surah apa sih? Surah apa? Udah ketemu Ustaz? Surah Yasin ayat 14 itu kan aduh. Sorry. Ya, itu sebenarnya pendapat penafsiran orang-orang, bahkan di kalangan waktu itu zamannya zaman masa tabi'in. Jadi banyak orang yang mu'alaf waktu itu. Jadi memasukkan pendapat bahwa di situ ada nama Paulus gitu kan, Paulus, Yohana dan Sam'un. Pendapat seperti itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah adalah pendapat do'ipun jidan. Pendapat yang sangat do'ip yang tidak bisa diambil barometer kebenarannya gitu. Seperti itu Pak. Siapa ini yang bicara itu, tadi Pak? Jadi tafsirnya itu udah dijawab itu. Bukan itu ayat Al-Quran. Bukan. Nggak ada di Al-Qurannya. Di Al-Qurannya nggak bunyi begitu. Benar. Tapi kau tadi mengatakan Al-Quran. Iya, maksud saya mengutip dari surah Yasin 14 kan ada 2 utusan. Bukan surat Yasin itu tafsir. Iya, saya tahu itu tuh tafsirnya bahwasanya yang diutus itu orang pertama tuh ini. Udah dijawab Ustaz Alif itu. Maksud saya itu ini Pak. Kan ini ada tafsiran. Kamu udah dijawab monyet. Kamu masih anjing kau itu Kau udah dijawab. Kau itu bukannya menanggapi si Paulus botak, malah kau udah dijawab. Maksud apa? Maksud monyet. Ada aja kau sok-sok polos kau. Udah dijawab. Itu bukan Al-Quran yang lu baca. Nah, dasar pemakan babi ya. Udah dijawab, itu bukan Al-Quran. Paulus baik mungkin itu tentang dulu, itu tadi tafsir yang tidak bisa kita pegang.